Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea dan Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pertandingan semifinal Piala Asia mempertemukan Indonesia melawan Uzbekistan. Antusiasme para supporter tanah air ditunjukkan dengan acara nonton bareng. Salah satunya nonton bareng pemerintah dan masyarakat Kota Makassar. Diselenggarakan di Anjungan Central Point of Indonesia. Seperti apa keseruannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pertandingan semifinal Piala Asia di bawah umur 23 atau AFC Under 23 mempertemukan Indonesia melawan Uzbekistan. Pertandingan ini digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, Qatar, tepatnya Rabu 29 April 2024 pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Antusiasme para supporter tanah air ditunjukkan dengan hadirnya supporter ke stadion secara langsung. Selain itu, nonton bareng atau nobar yang dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia juga mewarnai kecintaan sepak bola tanah air. Di Makassar misalnya, nonton bareng pemerintah dan masyarakat Kota Makassar diselenggarakan di Anjungan Center Point of Indonesia atau CPI. Nobar ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, dan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Muhammad Ngajib, SIK MH. Kehadiran Wali Kota Makassar di acara tersebut membuat para penonton berteriak meminta stadion. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Stadion Sudiang akan segera dilakukan pembangunan di bulan November. Antusiasme masyarakat Kota Makassar ditunjukkan dengan penuhnya fasilitas nobar tersebut. Hadir dari berbagai kalangan, fans sepak bola, orang tua, ibu-ibu, anak muda, hingga anak-anak. Acara tersebut dihibur dengan penampilan berbagai musisi lokal dan hadiah menarik. Pertandingan berlangsung dengan ketegangan pemain Indonesia yang juga memberikan efek ketegangan kepada para pendukung. Meskipun demikian, acara nobar tetap diiringi yel-yel dan nyanyian dari para supporter. Indonesia sempat mencetak gol di menit ke-61 melalui Muhammad Ferrari. Hal tersebut membuat para penonton di lokasi nobar merayakan selebrasi. Ada yang sujud syukur, menyalakan flare, dan berbagai kegembiraan lainnya. Selebrasi tersebut hanya berlangsung sementara akibat wasit Shin Yin Hao asal Cina tersebut menganulir setelah menyaksikan video asisten referee atau VAR. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kekalahan Indonesia. Saya kira kita bangga dengan Indonesia. Paling tidak, walaupun itu offside, tapi dia sudah satu-satunya bola yang masuk walaupun offside. Saya kira luar biasa sekali. Saya kira untuk 3-4 kita ulangi lagi di sini. Insya Allah Indonesia masuk Olimpiade. Tidak usah berkecil hati, itu hal biasa. Target sudah terpenuhi, kita sudah semifinal. Target berikutnya adalah Olimpiade. Indonesia masuk Olimpiade. Enggak, luar biasa pertahanan lawan dan bagus memang permainan lawan. Kita bangga sama Indonesia. Kalah 2-0 itu pun cuma satu yang masuk karena satu bunuh diri. Bangga untuk Indonesia. Ya, saya kira ini akan datang kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Ini saya tahu kenapa seperti apakah kabel atau apa, biasanya kabelnya longgar. Tapi insya Allah kan tadi semua juga pertunjukan bisa dinikmati. Salah seorang penonton di antara ya alhamdulillah seluruh penonton berjalan dengan baik, aman, tertib, itu yang kami harapkan. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa permainannya, luar biasa juga untuk penontonnya. Bagaimana Pak situasi keamanan di sekitar tempat ini Pak? Alhamdulillah seluruhnya berjalan dengan aman dan lancar. Seluruh Kota Makassar alhamdulillah sampai sekarang aman dan lancar. Anggota sudah semuanya ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Sudah kita siapkan untuk pengamanannya, baik keluarnya maupun untuk lalu lintas di jalan. Semuanya sudah kami siapkan. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Untuk parkir liar Pak bagaimana? Tidak ada. Alhamdulillah bisa terkoordinir semua. Oke, makasih teman-teman. Pemirsa, meskipun dianggap sebagai prioritas, rupanya masih banyak yang menganggap pendidikan jenjang sarjana tidaklah penting. Baru-baru ini kembali ramai di media sosial yang menyebut kuliah hanya pengangguran dengan gaya 4 tahun. Benarkah hal tersebut? Bagaimana respon mahasiswa terkait sentilan ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana menjadi impian sebagian besar orang. Pelansir data Kemendikbudristek,
jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 9,32 juta per 2022. Meski dengan angka yang cukup besar, rupanya masih banyak yang menganggap kuliah tidaklah penting. Baru-baru ini, kembali beredar narasi di media sosial yang menyebut kuliah sama saja pengangguran dengan gaya 4 tahun. Pendapat tersebut tentu diutarakan oleh mereka yang memilih tidak berkuliah. Masih banyak yang menganggap bahwa kuliah hanya menghabiskan uang yang banyak selama 4 tahun. Benarkah anggapan tersebut? Salah seorang mahasiswa berprestasi Universitas Hasanuddin, Ria, mengatakan kritik yang dilontarkan orang-orang tersebut seringkali mencerminkan tingkat pengetahuan mereka tentang pendidikan. Menurutnya, kritikan tersebut menunjukkan adanya keinginan mereka untuk berkuliah, hanya saja memiliki keterbatasan. Mahasiswa peternakan 2021 ini mengatakan, berkuliah dapat menjadi pilihan tepat untuk mengembangkan skill, membuka peluang karir yang lebih luas. Menurut saya, hal tersebut merupakan sebuah cermin dari mereka sendiri, ketidakpengetahuan dan bagaimana dangkalnya pengetahuan tentang pendidikan sebenarnya. Padahal kalau kita perlu ketahui sebenarnya kuliah itu mengembangkan banyak sekali skill, maupun secara soft maupun secara hard skill. Terus yang kedua, kuliah itu sebenarnya justru bagaimana kita mampu mengembangkan pendidikan kita dan pekerjaan kita dalam menghadapi kompleksitas dunia nyata gitu. Jadi statement yang mengatakan bahwa kuliah adalah pengangguran dengan gaya sebenarnya menunjukkan bahwa betapa dangkalnya dan tidak adilnya mereka dalam berpikir gitu. Kemudian sebenarnya hal tersebut justru menunjukkan bahwa mereka itu ingin juga seperti kita, namun karena ada keterbatasan sehingga membuat mereka lebih fokus ke dunia pekerjaan gitu. Maka daripada itu sebaiknya kita berhenti untuk mengeneralisasi segala sesuatunya dan lebih bisa menghargai upaya mereka yang ingin berkuliah dengan usaha yang sangat keras gitu, daripada kita menghardik secara dangkal terkait dengan dunia pendidikan. Padahal dunia pendidikan itu tidak hanya terkait dengan pendidikan secara knowledge, tapi juga secara karakter sangat perlu. Tak hanya pengetahuan, dengan berkuliah juga akan membentuk karakter seseorang. Karakter ini dibentuk dari kebiasaan berkomunikasi dengan mahasiswa lain dari berbagai latar kehidupan, relasi yang luas, kesempatan gaji yang besar hingga status sosial yang tinggi pun bisa didapatkan lewat berkuliah. Hanya sekitar 35% orang di Indonesia, hanya sekitar 35% orang yang bisa merasakan bangku perkuliahan sehingga menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege. Rian mencontohkan pada dirinya yang kerap kali mengikuti ajang perlombaan nasional hingga internasional dan meraih gelar sebagai runner-up 1 mahasiswa berprestasi 2024. Bahkan Rian menyebut anggapan kuliah hanya menghabiskan uang adalah anggapan yang salah. Apalagi saat ini pemerintah telah banyak menyediakan program beasiswa dan program keterampilan yang berbayar seperti Kampus Merdeka. Oke, kalau dibilang privilege sebenarnya banyak sekali yang saya dapatkan nih. Dari sudut pandang saya sendiri sebagai seorang mahasiswa peternakan itu, ketika awal masuk itu karena mempunyai sebuah kelebihan terkait dengan bagaimana saya membaca situasi, itu membuat saya banyak sekali diajak untuk ikut lomba. Mulai dari lomba internasional hingga ke lomba nasional, dan hal tersebut membuat saya meraih gelar Mapres 2 Unhas tahun 2024. Hal tersebut tidak hanya dari segi kesempatan, tapi juga dari segi ekonomi, karena dengan ikut lomba kan kita dapat uang, jadi otomatis kuliah itu juga memberikan saya banyak pemasukan, jadi tidak perlu lagi minta ke orang tua untuk biaya hidup gitu. Ditambah lagi apalagi sekarang itu kan banyak sekali kesempatan seperti NSIB dan magang gitu, itu kan hanya bisa didapatkan dengan gelar sarjana atau ketika berkuliah di jenjang sarjana S1 seperti itu. Memang tak dapat dipungkiri, fakta tidak sedikit mahasiswa yang menganggur usai lulus, sehingga perlu persiapan matang bagi para calon sarjana. Tips dari mahasiswa berprestasi ini adalah tidak berfokus hanya pada satu skill yang sesuai dengan jurusan, namun juga belajar skill lainnya, apalagi melihat perubahan dan persaingan yang semakin ketat. Jadi emang fakta bahwa banyak orang-orang yang meraih gelar sarjana dan setelah lulus itu pengangguran, tapi itu bukan sebuah alasan untuk kita bisa menghadapi dunia pendidikan, namun bisa saja disebabkan karena mungkin kurangnya lapangan kerja serta bagaimana tuntutan pasar yang semakin berubah setiap zaman, sehingga
saran yang perlu kita kembangkan, yang perlu dipersiapkan oleh para generasi muda yang saat ini masih menempuh pendidikan itu adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi segala tantangan dunia kerja gitu. Bukan hanya berfokus pada pengembangan skill yang sesuai pada jurusan, tapi bagaimana mengembangkan skill yang secara umum gitu. Ini dibutuhkan seperti mungkin pengembangan dalam membaca situasi, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan sosial media secara baik, dan juga bagaimana kita bisa melihat kesempatan secara luas gitu. Jadi jangan terfokus pada selalu saya mau kuliah berdasarkan pada mau kerja berdasarkan pada jurusan saya gitu. Tapi lihatlah secara luas gitu, karena kesempatan tidak berdasarkan pada apa yang kita miliki, tapi apa yang kita mampu dan kita mau itu biasanya pasti bakalan datang gitu. Jadi lihat secara lebih luas dan jangan berhenti pada posisi di mana membuat kita nyaman, tapi buatlah semuanya itu secara terbuka gitu. Terlepas dari pentingnya pendidikan, membandingkan kuliah dengan yang tidak kuliah adalah perbandingan yang tidak ideal. Apalagi sampai menganggap kuliah hanya pengangguran dengan gaya 4 tahun. Sebab kedepannya para pekerja dan akademisi akan bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Zulkarnain, Iva Aisyah Rahma, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.